Menjijikan, rutuk Zahran dalam hati. Wajahnya berubah semakin muram. "Hei, Zah, kamu sudah datang? Kemarilah," sapa Mona so akrab. "Masuklah, Zah. Duduk di sini." Lanjut Ilham lalu dia mengancingkan lagi beberapa anak kancing ke mejanya. Apakah mereka benar-benar dimabuk asmara sampai ruang utama rumah pun dijadikan tempat untuk saling mencumbu? Benar-benar menjijikan. Pikir Zahran, dia merasa papanya benar-benar sudah semakin terjerat cinta baby sugarnya itu. "Aku cuma mau bicara berdua aja sama papa. So, tolong suruh dia pulang," kata Zahran memberi syarat. "Wah, kamu kasar sekali, Zah," protes Mona. "Sudahlah, Mona. Pergilah. Aku harus bicara empat mata dengan putraku," kata Ilham. "Bicarakan juga soal rencana pernikahan kita. Minta dia untuk menyetujuinya, sayang," pinta Mona dengan manja. Ya, lihat saja nanti." Zahran tetap berdiri di tempat semula. Dia tak ingin masuk lebih jauh ke dalam rumah papanya sebelum Mona pergi. Mona pun mengalah lalu mengemasi tasnya. Setelah itu dia berpamitan dengan sebuah kecupan mesra pada Ilham, membuat Zahran semakin dan semakin muak. Mona beranjak, dan saat hendak berpapasan dengan Zahran, Mona berhenti sejenak, tersenyum sinis dan berkata, "Sampai jumpa lagi, Zah. Sepertinya nanti kita akan lebih sering bertemu," ucapnya pelan. Zahran tak terlalu menanggapi. Sikap Mona amat sangat memuakan. Setelah Mona pergi, Zahran duduk bersama Ilham. Zahran sangat tidak nyaman. Selesai bicara dia akan segera kembali ke rumah istrinya. "Pekan ini Papa akan merombak jajaran direksi perusahaan. Papa harap kamu akan menjadi salah satunya, berlatih sebelum kamu menempati kursi CEO beberapa tahun lagi." Ilham memulai dengan obrolan yang berat. Dia menyulut cerutu favoritnya dan bicara santai dengan putra semata wayangnya. "Tapi sebelumnya, kamu harus menyelesaikan studi di luar negeri, Zah. Setidaknya 6 bulan, sampai kamu dapat bekal penting sebelum masuk ke dalam perusahaan. Kamu mengerti, kan?" Lanjut Ilham, dan itu masih belum berhasil menarik minat Zahran. Dan ini, Ilham mengambil beberapa berkas yang sudah ia siapkan sebelum Zahran datang. Ilham menyodorkan dokumen-dokumen itu ke hadapan Zahran. "Itu dokumen-dokumen penting semua aset yang sudah Papa patenkan atas namamu. Simpanlah sebelum mamamu mencurinya lalu memberikannya pada kekasih berondongnya itu." Zahran sama sekali tak memeriksa dokumen-dokumen itu. Aset senilai ratusan miliar tak lantas membuatnya merasa tergiur. "Sudah selesai?" tanya Zahran dengan entengnya. "Besok kita bicara lagi. Kamu pasti lelah, pergilah ke kamarmu. Bebas pilih kamar yang mana saja," kata Ilham. "Aku harus pulang," kata Zahran. "Pulang? Pulang kemana?" "Pada istriku," tegas Zahran. Jawaban itu membuat mata Ilham Prayoga terbeliak kaget. Apakah Ilham Prayoga akan menerima dan mengakui pengakuan Zahran? Jika dia tahu kalau Sanum hanyalah anak pungut seorang pedagang kaki lima, apakah Ilham juga akan menerimanya sebagai menantu yang sah? That kiss. "Sejak kapan kamu suka membuat lelucon begini, Zah?" Seperti itulah tanggapan Ilham setelah mendengar pernyataan Zahran. Zahran mengerutkan dahi dan merasa papanya tak respect padanya. "Lelucon? Memangnya selama ini aku sempat berkelakar denganmu, Pak? Tentu saja apa yang aku katakan ini adalah fakta, bukan candaan," sergah Zahran kesal. Ilham Prayoga kembali terdiam. Saking sibuk dengan dunia bisnis dan dengan kepuasan diri sendiri, Ilham sampai tak tahu dengan dunia baru putra semata wayangnya itu. Zahran menarik berkas-berkas berharga itu lalu bangkit dari duduknya. "Papa bilang ini milikku?" tanya Zahran sembari mengangkat berkas-berkas itu. "Ya,
itu mutlak milikmu. Oke, aku akan menyimpannya. Soal kuliah di luar negeri, aku harus mempertimbangkannya dan membicarakan soal itu dengan istriku. Aku pulang. Ucap Zahran agak tergesa dan bersiap untuk pergi lagi. Tunggu dulu, Zah. Tapi Ilham menahan kepergiannya. Apalagi, Pah? Papa mau bahas soal hubungan Papa sama Simona? Kalau untuk itu, sorry. Aku gak mau dengar. Ilham hanya mendengus mendengarnya. Tapi selain itu, Ilham pun masih ingin membahas soal pernikahan Zahran yang tak diketahui olehnya. Duduk dulu. Papa ingin tahu soal pernikahan kamu. Bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana bisa kamu menjalani prosesi sakral tanpa melibatkan Papa? Papa bahkan baru tahu karena aku yang memberitahunya sekarang, kan? Kalau aku nggak ngomong, Papa pasti juga nggak akan mencoba mencari tahu, iya kan? Zahran begitu kritis pada papanya. Beda jika di hadapan orang lain, Zahran selalu bersikap gentle dan dingin. Setiap Ilham Prayoga dan putranya berhadap-hadapan memang selalu tercipta atmosfer yang panas. Banding ikatan di antara keduanya sangat buruk. Ilham tak bisa seperti para ayah yang ada untuk anaknya, dan Zahran juga, walaupun ia tumbuh bergelimang kemewahan, tapi tak merasakan cukup kasih sayang dari kedua orang tuanya. Please, Zah, berhentilah mengkritisi Papa. Ini Papa sedang berusaha menjadi Papa yang mendengarkan keluh kesahmu. Ayo, duduklah lagi. Ceritakan pada Papa. Apa yang terjadi padamu? Hah, Zahran tersenyum kecut. Baru diprotes seperti itu saja sudah merasa sangat dikritisi. Pikir Zahran muak. Apa istrimu adalah teman perempuan di dalam komunitas geng motormu? Atau Melisa? Tapi bukankah Melisa sedang kuliah di luar negeri? Nyonya Diana sama Tuan Arsen juga nggak ada bilang apa-apa sama Papa. Ilham semakin kepo, dia mencoba memancing obrolan lagi. Diana dan Arsen adalah orang tua Melisa. Kebetulan orang tua Zahran dan orang tua Melisa sudah cukup saling mengenal sebagai orang-orang yang bergelut di bidang bisnis. Bukan teman, bukan juga Melisa, tegas Zahran. Lantas, satu hari nanti, aku akan membawanya ke rumah ini. Begitulah jawab Zahran. Baiklah, Papa harap dia adalah perempuan baik-baik, setidaknya setara dengan Melisa. Tolong jangan berharap seperti itu. Tapi yang pasti, dia adalah yang terbaik buatku untuk saat ini. Kata-kata Zahran masih dianggap ambigu oleh Ilham. Ilham jadi penasaran dengan sosok perempuan yang telah dinikahi oleh putranya. Pembicaraan kita sudah selesai. Aku pulang. Kali ini Zahran benar-benar pergi. Kalaupun Ilham memanggil dan menahan lagi, Zahran tak akan peduli. Zahran terus berjalan menjauh tak mendengarkan seruan papanya. Zahran meninggalkan Ilham dalam keadaan bertanya-tanya. Sungguh hatinya penasaran dengan kehidupan baru Zahran. Jangan sampai putraku dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aku harus mencari informasi tentang keluarga gadis itu, pikir Ilham. Sepertinya Ilham akan mengerahkan para informan untuk mengorek informasi tentang Sanum dan keluarganya. Zahran pulang setelah agak larut. Saat pulang ke rumah, beruntung pintunya tidak dikunci. Dia pun masuk dan langsung mencari tahu keadaan Sanum di dalam kamar. Sanum sudah tertidur. Sepertinya ketiduran karena penat menunggu kepulangan suaminya. Zahran mendekat, dia meletakkan berkas-berkas itu di atas lemari, lalu dia memeriksa luka bengkak di kaki Sanum. Sepertinya ada perubahan positif. Mungkin 1 atau 2 hari lagi, Sanum sudah bisa mulai berjalan sendiri. Ditatapnya seraut wajah yang terlelap nyaman itu. Dengan yakin, Zahran telah mengatakan pada papanya kalau dirinya telah memiliki istri. Itu artinya Zahran sudah mendeklarasikan pernikahannya dengan Sanum. Pernikahan yang diawali dengan sebuah kecelakaan memalukan. Secepatnya, aku akan membawamu keluar dari kehidupan yang sulit ini, Sanum. Gumam Zahran lalu membelai wajah Sanum sampai Sanum terusik dan perlahan membuka matanya. Begitu mendapati Zahran sudah pulang, Sanum langsung memberikan senyum lega.
Kapan kamu pulang, Bang? Tanya Shanum dengan suara agak parau. Barusan. Apa kamu pergi bersama teman-teman kamu? Nggak apa-apa kok, Bang. Aku nggak akan membatasi ruang gerak kamu, tapi yang aku minta cuma tolong kabari aku. Oke. Sini deh, Bang, dekatin aku. Kata Shanum lalu meminta Zahran untuk mendekatkan diri, padahal Zahran sudah duduk di dekat Shanum sejak tadi. Apa ini kurang dekat? Ada apa? Tanya Zahran tak mengerti. Sini deh. Shanum iseng menarik lengan Zahran dengan tangan kirinya sehingga Zahran tertarik dan setengah badannya hampir mendarat tepat di atas tubuh Shanum, dan yang pasti, saat ini wajah mereka saling bertatapan begitu dekat. Ada apa dengan Shanum? Dia semakin agresif saja. Padahal kan dia sedang cedera. Pikir Zahran. Posisi yang sangat dekat kembali menimbulkan debaran-debaran hebat yang membuat rikuh. Aku kira kamu pulang dalam keadaan mabuk lagi. Gumam Shanum lalu sesekali dia mengendus Zahran. Ternyata Shanum sedang mengetes apakah suaminya bau alkohol atau tidak. Ternyata tidak. Saat Shanum mendekatkan penciumannya ke area leher sampai ke bibir Zahran, Zahran hanya menelan saliva dan bulu kuduk berdiri kompak. Hembusan nafasnya membangkitkan nafsu. Kamu kira aku mabuk lagi? Tanya Zahran masih di posisi yang dekat dengan wajah Shanum. Ya, aku takut kamu mabuk lagi, Bang. Ungkap Shanum. Silakan nilai sendiri. Ucap Zahran lalu kis. Tiba-tiba, Zahran semakin mendekat lalu mendaratkan bibirnya di bibir beraroma ceri milik Shanum. Shanum sampai dibuat melotot dan sier, aliran darah berdesir kencang. Zahran menempelkan bibirnya beberapa detik lalu perlahan mulai bermain. Zahran memagut bibir bawah Shanum lalu melumatnya dengan lembut. Shanum masih diam dan pasif. Tapi yang pasti, Zahran memang tidak mabuk. Apa aku mabuk? Tanya Zahran sesaat dia melepaskan pagutan bibirnya lalu menatap Shanum yang tersipu malu. Enggak, abang nggak mabuk. Jawabnya agak tergugup. Cepat sembuh ya. Ucap Zahran kemudian. Memangnya, kalau aku udah sembuh, abang mau ngapain? Shanum malah memancing dengan pertanyaan ambigu yang terkesan nakal. Zahran tersenyum tipis. Mau yang lebih dari ini, boleh kan? Tentu saja boleh, tapi nanti ya, kalau aku sudah benar-benar pulih. Sahut Shanum. Zahran kembali melancarkan ciuman masih di posisi yang sama. Kali ini Shanum mulai ikut bermain. Shanum mengikuti ritme liukan lidah suaminya, walau dalam kondisi terbatas. Setidaknya Shanum ingin memberi respon kalau dirinya tak akan menolak lagi seperti malam itu. Untuk urusan seperti itu, tak perlu belajar karena semuanya terjadi secara naluriah. Mereka melanjutkan ciuman lembut yang berubah menjadi cukup liar sampai mereka puas. Walau libido sudah naik sampai ke ubun-ubun, tapi Zahran menahan birahi itu sekuat mungkin. Zahran akan menggauli istrinya saat istrinya sudah pulih 100% nanti. Zahran dan Shanum menikmati ciuman itu. Zahran pun berusaha agar tak sampai menindih tangan Shanum yang luka. Rencana nakal di apartemen. Setelah ciuman itu selesai, mereka pun bisa tertidur nyenyak. Guling pembatas sudah ditiadakan. Jarak di antara mereka sudah semakin menyusut sehingga kulit-kulit mereka bisa saling menyapa. Shanum nyaman dalam dekapan hangat Zahran. Zahran pun merasa kalau memeluk Shanum merupakan healing sederhana setelah menghadapi perbincangan panas dengan papanya. Lama-lama Melissa jengah. Nanti malam dia akan kembali terbang ke Paris dan tak ada satupun lelaki yang mengusiknya lagi. Ternyata Melissa merasa kehilangan saat Zahran maupun Neres mulai menjauh darinya. Siang ini, Melissa kembali mendatangi bengkel Wolfgang. Dia ingin mencoba menarik perhatian Zahran lagi. Walau dia kesal karena Zahran telah mengkhianati dan juga memutuskan untuk hidup mandiri dengan menjadi montir, setidaknya masih ada sisa rasa yang mengganggu di dalam hatinya. Mel tuh. Seperti biasa, Jawilah yang lebih dulu menyadari kedatangan Melissa. Melissa datang dengan mobilnya sendiri.
Dia semakin senang saat melihat mobil sedan hitam milik Zahran. Mel pikir Zahran pasti sudah pulang pada orang tuanya. Zahran tak terlalu antusias. Kata-kata Mel saat memutuskannya sudah cukup membuatnya ingin berhenti berjuang. Hai, Zah. Senang bisa melihat mobil kesayanganmu kembali. Sapa Melisa sok hangat. Hai, Mel. Sendirian aja nih. Si Lexa nggak ngekor. Sapa Jerry. Dia lagi sibuk riset buat bahan karya ilmiahnya. Jawab Melisa. Dia sudah semakin dekat lalu duduk di bangku yang sama dengan Zahran. Saat ini bengkel memang sedang sepi. Oh, gitu ya? Ini kalian lagi istirahat kan? Tanya Melisa lagi. Dia terus berbasa-basi karena Zahran bersikap sangat cuek. Zahran tak begitu welcome padanya. Dia tetap asik merokok. Iya, Mel. Mumpung bengkel lagi sepi nih, kita cuma ngaso aja sambil nungguin pelanggan. Jawab Jerry. Zah. Panggil Melisa lalu fokus menatap Zahran. Zahran tak menyahut. Zahran hanya membalas tatapan mata Melisa. Kok kamu jadi gini sih? Protes Melisa. Jadi gimana? Tanya Zahran. Gak antusias lagi sama aku. Mau antusias gimana? Kita kan udah putus. Zah, please deh. Melisa semakin kesal. Mendingan kalian nyebrang terus selesaikan urusan kalian sambil ngopi-ngopi di cafe sana. Usul Jerry. Good idea, girl. Tapi masalahnya Zahran udah 100% cuek ke aku. Aku jadi penasaran sama cewek yang udah berhasil membuat Zah berubah kayak gini. Situasi mulai memanas. Gak usah nyalain dia, Mel. Kau tegur Zahran. Nah kan, kamu malah belain dia. Kamu gak tahu awalnya gimana. Semuanya berawal dari kesalahanku. Aku udah sepakat buat mengakhiri pernikahan itu karena aku sedang menunggu kamu. Tapi nyatanya kamu gak bisa nunggu aku, kan? Apa kamu lupa? Seminggu yang lalu kamu baru aja mutusin aku. Zahran mulai bicara panjang lebar. Dia mencoba mengingatkan bagaimana sikap Melisa saat datang dengan Alexei dan memutuskannya tanpa ampun. Ya, aku emang mutusin kamu. Tapi ya seenggaknya berjuang dong buat meminta hati aku kembali. Zah. Zahran tersenyum sinis, sementara Jali hanya jadi nyamuk saja. Apa alasan kamu memutuskan aku? Bukan karena pernikahan gerbek itu, kan? Desak Zahran. Ya, karena banyak hal. It's so complicated, Zah. Kamu ngilang, tiba-tiba punya istri, terus kamu gak mencoba menghubungi aku, ditambah lagi kamu seperti berniat untuk melepaskan diri dari keluarga kamu. So, kamu akan seperti ini? Selamanya? Memangnya kamu pikir kamu bisa memberi aku nafkah dengan penghasilan dari bengkel ini? Melisa merekap kembali alasan-alasan yang menjadi dasar ia mengucapkan kata putus. Ya udah, sesuai keinginan kamu, kita putus saja. Selesai! Mami kamu pun udah dengan tegas gak merestui hubungan kita. Mel, berjuanglah. Zah. Melisa memohon. Dan alasan terakhir yang kamu ucapkan tadi, itu sama artinya kamu gak bisa nerima aku kalau tiba-tiba aku jatuh miskin untuk selamanya. Zah, cari saja lelaki yang sesuai dengan kriteria kamu. Kriteria mami kamu. Sorry, aku gak bisa seperti yang kamu inginkan lagi, Mel. Zahran menskakmat Melisa. Kini Melisa menyesal dan sadar kalau tak akan semudah itu untuk melupakan Zahran. Karena emosi sesaat, kini Zahran benar-benar lepas dari genggamannya. Berandal kesayangannya sudah tak ingin menunggunya lagi. Sepertinya Zahran sudah mantap dengan hatinya. Zahran merasa kalau Sanum akan lebih baik. Sanum menerima dirinya apa adanya. Sanum juga telah mengajarkan banyak hal baik padanya. Kamu jahat banget, Zah. Melisa menangis. Matanya rembes. Melisa berkubang dalam penyesalannya sendiri. Sorry, Mel.
Melisa rasa pintu balikan sudah tertutup untuk saat ini. Sebenarnya di dalam hati Melisa sadar kalau dirinya yang sudah menyia-nyiakan Zahran. Tapi begitu Zahran lepas dari genggaman tangannya, Melisa benar-benar merasa hampa. Ditambah lagi, Neres pun seolah menghilang dari hari-harinya. Andai kata Melisa tahu kalau Neres juga sedang mengincar perempuan yang sama, sudah pasti Melisa akan semakin meradang lagi. Zahran memberikan beberapa lembar tisu pada Melisa dan Melisa menolaknya. Melisa langsung pergi tanpa kata, dia harus berkemas karena malam ini dia harus kembali ke Paris, Prancis. Jawi terhanyut. Dia adalah saksi dari romansa dan problematika yang Zahran alami belakangan ini. Lo beneran udah yakin, bro? Lo beneran udah merelakan si Mel? Tanya Jawi. Gue yakin. Dan Shanum, gue akan meresmikan dia jadi bini gue yang sah secara hukum dan agama. Tegas Zahran. Sama seperti yang lain, Jawi pun sampai membelalakan mata dengan keputusan Zahran itu. Serius lo? Kapan gue bercanda sama lo? Jadi beneran serius? Gue gak suka ya dengan pertanyaan yang sama sampai 2 kali. Jawi benar-benar terkaget. Ternyata pernikahan gerbek itu akan segera terupgrade menjadi sebuah pernikahan yang sebenar-benarnya. Shanum sudah belajar berpijak dengan kakinya sendiri. Karena perawatan yang intens dari Zahran, linu di kakinya sudah semakin berkurang. Shanum sudah bisa bergerak, Shanum sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan-jalan pelan di sekitaran rumah. Tak sengaja Shanum melihat tumpukan berkas penting milik Zahran. Shanum jadi penasaran dan iseng membuka map yang paling atas. Shanum menemukan surat sertifikat kepemilikan sebuah unit apartemen di Dreamland Tower lengkap dengan akses card atau kartu akses untuk unit apartemen itu. Dan itu atas nama Zahran Arayan Prayoga. Shanum terdiam. Ini milik Bang Zah? Kemudian bergumam dan merasa percaya tak percaya kalau Zahran menyimpan surat-surat berharga sebanyak itu. Assalamualaikum. Ada yang datang mengucap salam. Itu pasti Zahran. Shanum melekas menutup kembali berkas itu. Tapi saat hendak menyambut Zahran ke depan pintu, Shanum kalah cepat karena dia masih berjalan tertatih. Brak, dan karena panik, Shanum juga sampai menjatuhkan beberapa map dari atas lemari kecilnya itu. Shanum makin panik dan semakin ketahuan kalau dirinya baru saja kepo dengan berkas-berkas milik Zahran. Kamu udah bisa berdiri? Tanya Zahran lalu berjalan lebih dekat. Zahran tak protes soal berkas yang berjatuhan. Justru Zahran kembali membereskannya. Tak lupa mengusap engkel Shanum yang sudah mulai tak bengkak lagi. Udah, Bang. Udah bisa jalan juga kok. Oh iya, maaf ya aku kepoin surat-surat punya kamu itu. Gak apa-apa. Kamu kan istri abang. Gak perlu kan ada yang disembunyikan? Shanum tersipu, makin hari, Zahran makin sweet aja. Ngomong-ngomong, itu apa? Bang, apa itu semua milik kamu? Tanya Shanum agak ragu-ragu. Iya, ini semua milik abang. Oh. Shanum jadi segan. Terbesit kembali rasa tak tahu diri di dalam dirinya. Ada satu unit apartemen yang belum sempat ditempati. Saat keluarga abang membelinya, apartemen itu masih sangat baru dan belum terlalu banyak penghuninya. Kayaknya sih sekarang udah mulai ramah. Kamu mau cek? Apartemen itu bisa jadi tempat tinggal baru kita, Shanum. Shanum melotot kaget. Tiba-tiba tinggal di apartemen, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bisa numpang ngontrak saja udah bersyukur sekali. Zahran membuka kembali berkas yang dibuka oleh Shanum barusan. Zahran awalnya ingin menolak pemberian orang tuanya itu. Tapi jika bukan dirinya, siapa lagi yang akan mengamankan aset-aset berharga itu dari kekasih baru orang tuanya? Maka Zahran pun akan mulai mengelola kembali apa yang sudah paten atas nama dirinya. Kamu udah cukup pulih, kan? Tanya Zahran lagi pada Shanum. Udah lumayan sih, Bang. Udah bisa jalan sendiri juga walau masih agak tertatih. Zahran berpikir nakal. Apartemen itu sudah dilengkapi dengan segala isinya.
Ada kamar yang luas juga yang selalu dirawat oleh layanan kebersihan suruhan keluarganya. Mungkin mereka bisa menghabiskan malam ini di apartemen itu, bercinta dengan lebih nyaman daripada harus menahan desahan karena khawatir dikuping oleh tetangga sebelah. Gimana kalau malam ini kita coba nginep di sana? Usul Zahran. Nginep di apartemen itu maksudnya, Bang? Ya. Oh, baiklah. Sanum tak tahu kalau Zahran memiliki rencana terselubung. Nampaknya Zahran sudah tak sabar ingin menunaikan malam pertamanya sebagai seorang suami malam ini. Pecah.